Oke, hot news hari ini, Lemon dan asistennya sudah memakai baju oranye ya. Jadi tahanan 20 hari ke depan ya. Sebagai seorang ibu, saya prihatin ya, prihatin sama ketiga anaknya ya. Dulu sebelum ya, saya jujur, saya juga sempat menghajar dia. Sebelum saya menghajar, saya sudah kasih warning, Lemon stop ya, nggak usah pola ya, karena saya tahu endingnya akan seperti ini. Malah dia tambah ngegas sama orang-orang yang di sekeliling dia ya. Sebetulnya tuh kalau seandainya ya, ini sih sudah terjadi ya, kalau seandainya dia mau mengakui salah, mau merendah sedikit saja, terus mau mengalah sama anak, nggak terus-terusan ya, pada momen itu aja, pasti nggak akan seperti ini kok. Jalan ceritanya pasti akan lain ya. Saya sudah sering hampir 2 kali ya bikin video tentang anaknya itu ya. Sebenarnya saya nggak tega sih ya, tapi ini untuk pelajaran kalian semua juga bagi saya ya. Itu anak saling mencintai, saling suka ya, ya entahlah di bawah umur lah apalah ya. Ini nih permasalahan mirip anak teman saya ya. Solusinya ya udah dikawinkan ya, terus biar menjalani, biar merasakan bagaimana menjalani kehidupan di saat usia dini ya. Kalau sudah mengalami, menjalani, karena apa, anak zaman sekarang ini kalau dikasih paham pakai mulut aja kurang nggak mau, kurang mendengar ya. Kalau sudah menjalani ya, mengarungi rumah tangga dengan usia dini, tentunya banyak problem, dia itu bisa mikir, kemungkinan besar akan menghormati ibunya. Ini masalah persis sama permasalahan teman saya, anaknya ya. Sekarang ya, dulu teman anak saya itu seperti apa, menghina ibunya seperti apa, sekarang lu menghargai ya. Nah, ini problem karena ini emaknya si Lemon ya, nggak mau anaknya nanti kawin sama menantu tak dianggap. Disebutnya keluarga gembel lah, Kang Semir ininya loh, ininya ya. Jujur saya prihatin sebagai seorang ibu, tapi saya kalau mulutnya seperti itu saya tidak bisa toleransi. Jujur saya juga ikut mengajar dia. Sebelum mengajar, stop Lemon, stop Lemon. Akhirnya seperti ini toh. Karena dia gengsinya itu masih terlalu tinggi. Seolah-olah dia itu paling bisa memecahkan masalah. Ingat, dalam kehidupan itu ada masanya. Ketika kita semua pernah di atas, pasti akan ada masanya di bawah ya. Jangan merasa seolah-olah kita di atas terus nggak mau melihat ke bawah, turun aja enggan ya. Andainya dia itu mau mengalah sama anaknya pada posisi ini ya. Nih saya kasih gambaran, andai ya anaknya itu menikah sama menantu tak dianggap ya, resmi nih, dalam menjalani 1-2 tahun rumah tangga, entah mungkin ada kata KDRT lah, apalah inilah ya, dia sudah mengalami, sudah merasakan. Jadi anak perempuannya bisa berpikir ya, bisa minta tolong sama ibunya, status jandanya pun terhormat. Maksud saya janda cerai. Kalau seperti ini sudah diekspos media, ada aktivitas 10 kali, statusnya apa? Perawan bolong. Bunga janda bolong masih ada harganya. Kalau ini ya, maaf saya bukannya ingin menghajar anak kecil,
Kasihan ulamanya, iya enggak? Ini ke depan anak perempuannya pun saya rasa akan sulit ya. Kalau memang sampai benar ini emaknya sampai hukumannya 20 tahun ya, ini dia pasti ya nanti nggak beda jauh sama emaknya. Saya sih berharap mudah-mudahan jangan sampai. Karena apa? Nanti dia itu apa tanggung jawabnya kepada kedua adiknya ini ya. Intinya belum saatnya menjadi seorang ibu, jadi ibu tunggal bagi kedua adiknya. Itu nggak akan gampang. Dalam usia-usia dia juga ingin butuh perhatian dari seorang laki-laki. Nah, maaf untuk masuk ke keluarga terhormat pun agak susah. Ya mungkin ini ulah dari emaknya karena sudah banyak kata-kata dari orang yang di bawahnya dihina, gembel miskin lah, bau gembel miskin, keluarga Kang Semir lah, marsupilami lah ya. Kasihan tuh anak-anaknya. Lah dulu ketika dia masuk penjara, anaknya itu masih kecil-kecil, mungkin masih balita, belum ada aktivitas sekolah ya, mungkin nggak ada bulian. Kalau sekarang anaknya yang laki-laki itu sudah pada sekolah dan tentu pastinya dapat bulian karena medsos sekarang tuh begitu gampang diakses ya. Ingat video anak perempuan yang dulu ketika sekolah ditanya itu di YouTube-nya di kamar itu, kalian kan nggak tahu mama saya tuh nggak seperti itu. Dia itu sudah kena bully itu sama teman-teman, jadi tuh ininya tuh nggak kuat sebetulnya, jadi nada bicaranya seperti itu ya. Makanya kenapa dia di saat usia segitu berontak, ada laki-laki yang suka sama dia kekeh. Benar kan dia pernah membela keluarga menantu tak dianggap, dan ketika diambil budenya entah apa itu yang diomongnya jadi berubah pikiran ya. Kasihan anak-anaknya ya, entahlah ya mungkin nanti kabar kalau sampai dia hamil lagi yang ke-4 itu benar ya. Mudah-mudahan Lemon bisa mengingat kembali ketika dia masuk penjara dulu siapa yang pontang-panting ya. Anaknya yang mengasuh siapa, entah dari pihak si Lemon, dia kan cuman pansos gini ya. Yang ada siapa sekarang di saat ini, apa ada tuh ya orang yang mau membantu mendidik anaknya itu ya. Dulu itu si VS keluarganya nggak ada yang mendekat, dulu nggak ada keluarganya mendekat ya, nggak terekspos. Baru-baru kasus besar ini mungkin baru keluarganya mendekat ya. Dulu juga jarang disebut itu sama si Lemon, yang sering dinganu yang adiknya yang ada kelainan sedikit itu yang sering disebut. Kalau kakaknya yang laki-laki itu jarang disebut ya. Saya sering bilang orang tua kadang bisa menghadapi semua permasalahan, tapi anak belum tentu bisa. Jadi untuk berbuat sesuatu para orang tua tolong direm, dikontrol, ada anak dan istri dan keluarga besar ya. Kasihan yang kena dampak anak ya. Benar juga mungkin si anak Lemon yang perempuan, saya nggak bangga kok jadi anaknya Lemon ya. Mungkin dia di saat titik jenuh ya, emaknya sikapnya seperti itu ya, dia merasa malu, risih mungkin karena sudah dewasa, dan apa yang dikatakan teman-temannya di sekolah mungkin disimpan di sini ya. Akhirnya dia berontak dan sampai mengeluarkan perkataan seperti, saya nggak bangga jadi anaknya Lemon
karena itu mungkin sudah terlalu capek anak perempuannya ya. Itu baru problem anak perempuannya, belum lagi yang anak laki-lakinya ya. Jujur sebagai seorang ibu tuh saya prihatin ketika Lemon memakai baju oranye. Ya saya juga ikut menghajar dia. Sebelum saya menghajar saya sudah bilang, saya sudah komen juga, stop Lemon, stop. Ya, endingnya seperti ini. Ya mungkin buat pelajaran kita semua lah, mungkin seperti itu ya. Ya mudah-mudahan Lemon sama Astetnya ini kan sudah memakai baju oranye ya, orang-orang yang dulu mensupport ya, mungkin bahkan kecipratan uang ya, mudah-mudahan tidak lupa sama si Lemon, tetap support meski di dalam penjara ya. Ya mungkin kalau sampai ini terjadi, orang-orang yang dulu kecipratan uangnya dan tidak mensupport Lemon di penjara, ya mungkin ini karma Lemon ketika siapa itu, dia deket sama Mambu masuk penjara, kayaknya dia belum pernah menjenguk ya, kayaknya seperti itu, kayaknya lupa deh sama Mambu ya. Jadi mungkin kemungkinan itu bisa karma buat si Lemon ya. Ada kan bocor rekaman Mambu sama si Lemon, seorang jenderal bintang 2 loh ya, sampai segitunya gitu loh, semplempem loh sama Lemon. Gumun aku, ada apakah ya? Jujur sebagai seorang ibu saya prihatin melihat ketiga anaknya ketika emaknya memakai baju oranye ya, tapi ininya nggak bisa ditolerir ya.